Selamat malam Pak Agustan. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Pertama, mohon izin, saya ingin memperkenalkan diri ya. Saya Uswatun Hasana dari mahasiswa Binus University, Fakultas Manajemen Bisnis. Hari ini mohon izin untuk ambil video dan mewawancarai langsung narasumber saya hari ini, Pak Agustan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak, mengenai PDAM. Langsung saja ya, Pak. Pertanyaan yang pertama, seberapa efektif kolaborasi antara PDAM dan pemerintah daerah dalam menangani masalah air bersih dan sanitasi? Mohon dijawab, Pak Agustan. Oke, baik. Saya ngasih contoh ya, satu. Tentang kolaborasi itu. Di Solo sekarang itu kan sedang dibangun SPAM, Sistem Penyediaan Air Minum, di mana SPAM Wososuka, SPAM regional ini, itu akan dimanfaatkan oleh beberapa daerah, yaitu mulai dari Wonogiri, kemudian Sukoharjo, kemudian Solo sendiri, dan juga Karanganyar. Nah, kolaborasi antara pemerintah daerah di dalam penyediaan air bersih ini menurut saya sebuah contoh yang bagus. Jadi pemerintah pusat itu membangun instalasi pengolahannya, kemudian membangun jaringan distribusi jaringan distribusi utamanya, lalu kemudian pemerintah provinsi membantu kekurangan dari penyediaan jaringan distribusi baginya. Kemudian pemerintah daerah itu melakukan pembangunan infrastruktur di jaringan distribusi pelayanannya. Jadi kolaborasi ini luar biasa, yang menurut saya ini perlu menjadi contoh juga untuk pengelolaan di sektor sanitasi. Nah, karena ini bagus kolaborasinya untuk mempercepat ini, mestinya ini menjadi ditinggal copy paste saja. Karena menurut saya cukup bagus. Jadi itu sebagai contoh yang menurut saya perlu diduplikasi, Mbak Uswatun. Demikian, Mbak. Pak, berarti kolaborasi memang sangat efektif ya untuk pemerintah daerah terhadap PDAM di daerah tersebut, seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Kira-kira nih apa rencana jangka panjang PDAM untuk menghadapi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sumber air? Mohon dijawab ya Pak Gustan. Betul. Jadi rencana jangka panjang untuk mengatasi ketersediaan air atau mengantisipasi perubahan iklim. Nah, saat ini kan yang kita hadapi itu adalah kalau musim hujan, itu airnya melimpah. Ya kan? Kemudian kalau musim kemarau, airnya kemudian menjadi sedikit. Nah, bagi kami dari sisi internalnya, tentu hal ini harus dilakukan mitigasi, ya kan? Mitigasi terhadap semua sumber air baku kami. Misalnya dari mata air, apakah terjadi misalnya penurunan dalam jangka waktu tertentu? Nah, apa yang bisa mempengaruhi atau risiko apa yang bisa muncul untuk sumber air baku tersebut? Mitigasinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada rencana pengendalian, ya kan? Kemudian dilakukan juga rencana aksi tindak lanjutnya, ya kan? Itu tentu saja nggak bisa berhenti hanya dalam satu jangka waktu tertentu. Ini harus dilakukan secara berkesinambungan selama perencanaan strategis itu dilakukan. Jadi dari sisi perencanaan strategis kita, mitigasi untuk sumber air bakunya itu juga harus dilakukan. Bukan hanya satu, tetapi semuanya, ya kan? Kemudian dari rencana yang sedang kita lakukan tersebut, perlakuannya kan beda-beda. Nah,
perlakuan antara sumber air baku yang satu, kemudian yang kedua, dan seterusnya, itu beda. Mitigasinya juga beda, rencana aksinya juga beda. Ini yang menurut saya langkah yang harus dilakukan oleh kami sebagai pengelola. Tetapi di luar ini, ada peran yang dilakukan juga misalnya untuk instansi yang punya kewenangan untuk mengelola sungai, daerah aliran sungai. Nah, kami ini kan sebagai pemakai, ya kan, tetapi tidak boleh kemudian ya saya pasrah seperti itu saja, nggak bisa. Kami juga harus punya upaya lain bagaimana mempertahankan agar daerah tangkapan air kami itu juga tetap terjaga. Apa yang harus dilakukan? Ya, kami punya yang namanya CSR juga untuk perusahaan, ya dilakukannya itu untuk sebagian dilakukan untuk pemeliharaan daerah tangkapan air yang ada di kami. Ya kira-kira seperti itu Mbak Uswatu. Ya, baik Pak. Baik Pak. Itu Luar biasa luar sekali ya, biasa sekali ya, jadi pengembangan bisa diaplikasikan atau bisa diduplikasi untuk selanjutnya ya di daerah tersebut. Baik Pak, mohon izin satu pertanyaan lagi ya. Kira-kira apa nih langkah-langkah yang nantinya akan diambil untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya sanitasi air bersih? Mohon dijawab, Pak Augustan. Dalam perencanaan daerah itu kita harus membuat kebijakan pengelolaan sanitasi berapa persen yang nanti akan dilayani melalui perpipaan dan berapa persen nanti yang akan dilakukan secara setempat atau pakai tangki septik. Nah, masyarakat pada umumnya dan mungkin teman-teman yang ada di sini akan melakukan pengelolaan tangki septik itu kalau sudah tidak bisa lagi mengalir dari kamar mandi ke tangki septik, ya kan? Nah, padahal secara teori itu masa kemampuan bakteri di dalam tangki septik itu untuk mengelola mengurai bakterinya itu kan hanya 3 tahun. Lebih dari itu dia akan jenuh, ya kan? Sehingga kita punya kewajiban untuk mengelola itu. Nah, menyadarkan masyarakat bahwa selama jangka waktu 3 tahun itu harus diambil, itu saya butuh 4 tahun loh untuk ngomong sama mereka bahwa itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan dan itu harus dilakukan. Ya kan? Jadi pemahaman masyarakat kita itu perlu dilakukan upaya yang luar biasa untuk menyatukan persepsi yang sama bahwa itu harus dilakukan seperti itu. 4 tahun coba. Mungkin di kota-kota besar yang lain juga harus mengalami hal yang sama. Tetapi karena kita merasa bahwa betapa pentingnya itu dilakukan, maka kita lakukan itu. Dan apa kemudian yang dirasakan setelah itu dilakukan? Setelah berjalan satu siklus 3 tahun itu, masuk siklus kedua itu, masyarakat itu sudah mulai merasakan bahwa air tanahnya itu sudah mulai jernih, sudah bagus kembali. Itu dalam hal pengelolaan sanitasi seperti itu Mbak Uswatun. Jadi ya ini ilmu banget bisa kita aplikasikan mungkin khususnya pribadi untuk saya. Oke Pak Agustan, itu aja pertanyaan yang saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Agustan, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Pak.